Sesekali kita pasti ingin melepaskan diri dari jadwal harian kita yang sibuk dan melarikan diri ke suatu tempat di mana kita dapat bersantai dan jauh dari segalanya. Namun, ada orang-orang di planet ini yang akan menghabiskan seluruh hidup mereka terpisah dari komunitas normal. Dari pemukiman tertinggi hingga kota terdingin di dunia, kami melihat beberapa tempat paling terpencil di dunia yang ditinggali oleh orang-orang. Oymyakon, Rusia, sebuah lokasi yang hampir tidak ramah. Kota Oymyakon di Rusia lebih dekat ke lingkaran Arktik daripada ke kota terdekat. Radang dingin membayangi kehidupan penduduk setempat di desa yang terisolasi ini, yang telah dicap sebagai tempat terdingin yang dihuni secara permanen di bumi. Dengan suhu musim dingin rata-rata -58 derajat Celcius, hampir semua hal membeku di desa ini. Mesin membeku, yang berarti banyak mobil yang dibiarkan menyala sepanjang waktu dan penutup wajah, adalah suatu keharusan karena bulu mata dan bahkan air liur akan membeku dalam sekejap. Kota terdekat adalah Yakuts, yang berjarak 576 mil. Lapisan es yang terus-menerus membuat hidup penduduk setempat menjadi sulit dan tidak memungkinkan untuk bercocok tanam karena tidak ada yang bisa menembus tanah yang keras. Tanah yang membeku juga membuat kota ini tak memiliki air yang mengalir, sehingga semua toilet menggunakan kakus. Sebagian besar penduduk hidup dari makanan berprotein tinggi, termasuk ikan beku mentah, daging rusa kutub, dan es batu dari darah kuda untuk mendapatkan nutrisi. Tidak ada kemudahan di kota ini karena lokasinya yang terpencil dan dalam cuaca yang sangat dingin, bahkan tinta pena pun membeku. Supai, Arizona, Amerika Serikat, sering disebut sebagai komunitas paling terpencil di Amerika. Komunitas terpencil Supai terletak di dalam Grand Canyon di daerah yang dikenal sebagai Havasu Canyon. Hanya dapat diakses dengan helikopter, keledai atau berjalan kaki. Tempat ini berjarak 8 mil dari jalan terdekat dan terasa seperti hidup ekstrim di ujung bumi. Dihuni oleh suku Havasupai, penduduk asli Amerika, yang telah tinggal di desa ini selama 800 tahun terakhir. Mereka bertahan hidup di lanskap yang gersang dan menyendiri dengan mengairi lahan pertanian di musim panas dan berburu hewan. Air terjun dan mata air berwarna biru kehijauan memberi mereka sumber air yang konstan. Terbentang di atas lahan seluas 188.000 hektar, ngarai ini rentan terhadap banjir bandang namun tetap menarik lebih dari 20.000 pengunjung per tahun. Dengan sebuah sekolah, toko dan gereja kecil, desa ini menawarkan beberapa fasilitas untuk penduduk setempat. Hingga hari ini, desa ini adalah satu-satunya tempat di Amerika yang menerima surat dan paket dengan menggunakan keledai. Serangkaian keledai yang saling terhubung membawa paket-paket tersebut sepanjang 8 mil ke desa secara teratur untuk populasi kecil. Pada bulan Oktober 2022, desa terpencil ini hancur akibat banjir yang menghancurkan beberapa jembatan dan jalan setapak yang tidak hanya dibutuhkan oleh para turis, tetapi juga untuk pergerakan barang dan jasa setiap hari ke desa Supai. Namun, melihat sisi baiknya, ada juga laporan positif tentang tumbuh suburnya flora dan fauna serta aliran air terjun baru di daerah tersebut. Tristan da Cunha, Saint Helena. Sebagai pulau berpenduduk paling terpencil di dunia, Tristan da Cunha terletak di tengah Samudra Atlantik. Berjarak 1.750 mil dari Cape Town, Edinburgh of the Seven Seas, satu-satunya pemukiman di pulau ini, adalah rumah bagi sekitar 239 penduduk tetap. Meskipun pulau ini memiliki pelabuhan, kapal pesiar atau kapal besar harus berlabuh jauh dari pantai. Feri lokal beroperasi sesering mungkin dari dan ke pulau ini, namun dengan cuaca yang hanya cukup baik selama 70 hari dalam setahun, sulit untuk mencapai lokasi ekstrim tempat tinggal penduduk. Semua penduduk memiliki akses ke fasilitas modern, termasuk rumah sakit yang menawarkan perawatan gigi dan operasi kecil, serta toko kelontong dan kantor pos, di mana pulau ini memproduksi perangko sendiri. Buka dari Senin hingga Jumat, supermarket lokal menyediakan kebutuhan pokok bagi penduduk desa. Namun, barang-barang harus dipesan berbulan-bulan sebelum kedatangan kapal yang datang sehingga banyak penduduk pulau ini yang menanam tanaman mereka sendiri dan memelihara ternak agar tidak bergantung pada supermarket. La Rinconada, Peru. Dengan ketinggian lebih dari 16.000 kaki, La Rinconada di Peru adalah tempat tinggal manusia tertinggi di dunia. Bertengger di puncak Gunung Ananea di Andes, Peru, rumah-rumah di ketinggian ini hanya dapat diakses melalui jalan di lereng gunung dan bisa memakan waktu beberapa hari untuk mencapainya.
Sekitar 30.000 orang menyebut kota ini sebagai rumah, namun tanpa fasilitas modern dasar dan infrastruktur yang minim serta tanpa sistem sanitasi dan pipa air, ini bukanlah kehidupan yang mudah. Kabarnya, penduduk menderita perubahan warna pada bibir dan ujung jari karena tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi kekurangan oksigen. Kota itu sendiri diselimuti es hampir sepanjang tahun dan pada ketinggian seperti itu, udaranya sangat tipis sehingga penduduknya harus beradaptasi. Mereka juga harus menemukan cara untuk menghibur diri, termasuk bertemu di kafe dan membentuk tim sepak bola lokal. Meskipun kota ini sangat miskin, ekonominya bergantung pada tambang emas yang tidak diatur yang diukir di lereng gunung. Para penambang bekerja untuk kontraktor mereka selama sekitar 1 bulan. Kemudian untuk diri mereka sendiri selama sekitar 1 minggu, dan kabarnya mereka diizinkan untuk menyimpan emas yang mereka gali. Namun, tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Pulau Migingo, Danau Victoria, Afrika. Danau Victoria adalah danau terbesar di Afrika dan merupakan rumah bagi salah satu komunitas paling terisolasi di dunia, Pulau Migingo. Dengan populasi sekitar 500 orang, sebagian besar terdiri dari nelayan yang berdesakan di lahan seluas kurang dari 22.000 kaki persegi. Pulau ini jauh dari surga. Pulau ini juga berada di tengah-tengah sengketa wilayah antara Kenya dan Uganda. Tidak dapat diakses oleh mereka yang tidak memiliki perahu. Pulau yang padat yang sekitar setengah lapangan sepak bola ini penuh sesak dengan rumah-rumah yang terbuat dari timah bekas dan bahan bekas. Namun, penduduk pulau ini telah memanfaatkan kehidupan di singkapan berbatu ini dengan sebaik-baiknya dan telah membangun bar, salon, dan bahkan sebuah pelabuhan kecil untuk mempermudah akses keluar masuk pulau. Beberapa penduduk memiliki ponsel sehingga mereka dapat menghubungi dunia luar, tetapi sinyalnya tidak merata. Para penduduk memilih tinggal di pulau ini karena perairan dalam di sekitarnya merupakan rumah bagi sejumlah besar ikan nil yang menjadi sumber penghasilan bagi para nelayan. Tinggal langsung di pulau ini menghemat bahan bakar dan juga memberi mereka akses mudah ke pembeli grosir. Itokortormit, Greenland. Kota kecil Itokortormit di Greenland adalah komunitas yang paling terpencil di belahan bumi barat. Tetangga terdekatnya adalah Taman Nasional Greenland Timur Laut, yang merupakan taman nasional terbesar di dunia. Dikuasai oleh beruang kutub, rusa kutub, dan walrus. Satu-satunya kehadiran manusia di taman ini adalah patroli kereta luncur Sirius, unit Angkatan Laut Denmark, sehingga penduduk benar-benar sendirian di sini. Desa kecil ini terdiri dari sejumlah bangunan kayu kecil yang dicat dengan warna biru, merah, kuning dan hijau yang cerah. Rumah-rumah ini bertengger di atas tebing pantai yang terbuat dari gneis, yang merupakan salah satu jenis batuan tertua di bumi. Selama sekitar 9 bulan dalam setahun, es laut menghalangi akses kota ini ke peradaban, yang berarti berburu dan memancing adalah satu-satunya cara bagi penduduk untuk bertahan hidup. Dengan populasi yang kecil, hanya 452 jiwa pada tahun 2024, penduduk di tempat yang terisolasi ini mendapatkan penghasilan dari berburu dan pariwisata di musim panas. Populasi penduduknya membengkak pada bulan Agustus dan September saat kapal pesiar tiba dengan total sekitar 3.000 wisatawan. Penduduk Itokortormit memiliki akses ke pub lokal yang buka seminggu sekali, supermarket yang menjual makanan beku, serta toko cenderamata dan kantor pos, yang semuanya terletak di pusat kota. Untuk mencapai bandara terdekat, penduduk harus terbang dengan helikopter atau pada bulan-bulan yang lebih hangat, mereka bisa naik perahu. Di dunia di mana kita selalu terhubung melalui teknologi dan perjalanan global, mungkin sulit untuk membayangkan hidup dalam isolasi di tempat-tempat terpencil ini. Penduduknya telah memilih untuk hidup dalam keterasingan yang ekstrim, baik karena terpaksa atau karena pilihan, dan kita hanya bisa salut dengan ketangguhan dan keteguhan hati mereka.